Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti kegiatan belajar kita. Pada hari ini Bapak akan mendampingi kalian untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tema 6, subtema 4. Apa coba judulnya? Betul, tentang penghematan energi. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, yuk sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita angkat kedua tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sudah siap anak hebat? Tentu selalu siap. Baik. Anak-anak, sebelum kita belajar bagaimana cara menghemat energi, kita tahu dahulu apa sih pengertian kata hemat. Hemat adalah menggunakan sesuatu dengan cermat dan hati-hati. Hemat juga diartikan tidak boros. Dalam arti yang lebih luas, hemat adalah bijak dalam menggunakan uang, barang, energi, dan waktu sebagai sarana hidup lebih baik. Ya, nah itulah pengertian dari hemat. Nah, kali ini yang kita hemat adalah bahan bakar. Bagaimana cara menghemat energi bahan bakar? Seperti kita ketahui dan kalian sudah belajar semuanya bahwa bahan bakar yang ada di bumi ini, ya, bahan bakar yang ada di dalam perut bumi berasal dari fosil dan tanaman yang mati pada jutaan tahun yang lalu. Ingat, pada jutaan tahun yang lalu dan pada zaman ini energi tersebut kita manfaatkan, kita gunakan, dan lama-lama pasti akan habis. Dan energi tersebut tidak bisa diperbarui, karena kalau misalkan dibuat lagi perlu waktu sampai jutaan tahun, ya. Maka sebelum habis, mari yuk sama-sama kita berhemat dan juga mulai menggunakan energi alternatif. Nah, cara menghemat energi bahan bakar antara lain, pertama, berjalan kaki untuk menempuh jarak yang dekat. Nah, kalau misalkan kalian ya mau ke sekolah, sekolahnya dekat. Nah, kalian punya sepeda. Lebih baik gunakan sepeda daripada kalian gunakan mobil atau motor. Ya, pasti manfaatnya jauh lebih baik. Yang penting kita berhati-hati di jalan. Dan yang kedua adalah menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan bahan bakar seperti sepeda. Nah, tadi yang Bapak sampaikan, jika seandainya tidak ada kendaraan, baik itu motor, mobil atau sepeda, lebih baik jalan kaki. Karena jalan kaki lebih menyenangkan menurut Bapak, ya. Karena dengan berjalan kaki kita bisa menikmati perjalanan, tidak terburu-buru, dan juga bisa berolahraga tentunya. Nah, kalau misalkan ada sepeda, boleh menggunakan sepeda, ya. Sepeda itu manfaatnya banyak, ya, seperti mengurangi tingkat pemanasan global. Kenapa? Karena sepeda tidak memerlukan bahan bakar, ya. Yang kedua, lebih ramah dari lingkungan sekitar. Ramah karena tidak ada bahan bakar, tidak terjadi kecelakaan yang fatal karena tidak memerlukan gas yang terlalu besar, cukup digoes dengan santai. Dan juga memperkuat otot lengan, paha, dan kaki. Tentu ini yang bermanfaat. Senang sekali kalau kita bersepeda. Lalu menyehatkan jantung, tentu dengan berolahraga jantung pun akan semakin sehat. Lalu membakar kalori dan menjaga berat badan. Tentu ini yang bermanfaat bagi kalian yang memiliki obesitas atau pertumbuhan ke samping. Paham kan? Oke, gunakan sepeda
karena sepeda bisa menyehatkan badan dan juga tentu hemat BBM. Dan yang ketiga dari cara menghemat energi adalah menggunakan kendaraan umum. Nah, sekarang ini pemerintah sedang menggalakkan ya kendaraan-kendaraan umum yang bisa digunakan oleh masyarakat luas. Seperti di Jakarta ya dan sekitarnya ada Transjakarta. Ada juga kereta cepat, ada juga pesawat. Nah, kendaraan umum yang mungkin sekiranya bisa kalian naiki oleh orang tua kalian yang sedang bekerja, bisa tuh ya melalui halte atau ke terminal dengan tujuan yang dekat maupun yang jauh. Gunakan kendaraan umum karena kendaraan umum itu dipakai secara bersama-sama dan ini tentu dapat menghemat bahan bakar. Dan selanjutnya adalah menggunakan kendaraan secara bersama-sama. Jika seandainya kalian beraktivitas nih ya keluarga, mau pergi jalan-jalan atau pergi ke suatu tempat, cobalah berkendaraan bersama ya. Tidak misalkan ayah bawa mobil sendiri, mama bawa mobil sendiri, kakak kuliah bawa mobil sendiri. Dalam satu waktu berapa mobil yang keluar dari komplek kalian? Itu satu rumah. Bagaimana dengan rumah-rumah tetangga? Semuanya keluar. Yang terjadi apa? Iya, pagi-pagi sudah macet ria. Apalagi kalau misalkan sudah macet, BBM mobil pasti jalan terus. Nah, itu bisa menyebabkan habisnya, cepatnya bahan bakar ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kelima adalah merawat kendaraan secara teratur. Kenapa? Apa hubungannya? Ya tentu banyak ya. Dengan kita mengecek kendaraan tentu bisa menghemat bahan bakar, menghemat pula pengeluaran. Kalau seandainya kendaraan kalian sakit, bahasa manusia ya, atau sedang tidak sehat atau rusak, pasti membutuhkan bahan keuangan yang besar. Dan kalau misalkan kendaraan rusak, itu pasti hubungannya ke BBM, lebih boros ya penggunaan bahan bakarnya. Dan gambar yang kedua, jika sudah terjadi mobil rusak karena tidak dicek secara teratur, mobilnya bisa ngebul, bisa karena panas, overheat ya, atau juga kerusakan-kerusakan yang lainnya. Itu bisa merugikan kantong orang tua kalian sendiri karena perlu diservis ya kan. Nah, maka dari itu coba setiap seminggu sekali atau sebulan sekali dicek apa kerusakan dari kendaraan kalian. Kemudian tidak ngebut saat berkendara. Tidak ngebut artinya memacu kendaraan dengan sangat kencang ya. Nah, kalau kalian menggas motor atau mobil dengan kecepatan tinggi, itu membutuhkan BBM yang banyak dan pasti akan cepat habis. Dan juga kerugian kalau misalkan ngebut saat berkendara, bisa kalian baca pada gambar yang Bapak tampilkan. Hanya bercanda ya. Ngebut itu ibadah. Semakin ngebut, semakin dekat sama Tuhan. Paham maksudnya? Iya, kalau selamat. Kalau kecelakaan, game over. Kalian bisa langsung ketemu sama Allah ya, alias meninggal dunia. Maka itu cobalah pikirkan 2 kali kalau mau ngebut ya. Buru-buru itu tidak baik. Tapi ya, jika memang memungkinkan, cobalah berhati-hati. Bapak tidak mengizinkan memacu kendaraannya dengan kencang, tapi berhati-hati di jalan. Jangan sampai kendaraan kalian karena kalian ngebut, ya, orang tua kalian ngebut, bisa menyebabkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu. Kemudian hemat energi air. Menghemat air itu merupakan kewajiban kita semua.
Meskipun air bersih dalam keadaan melimpah, hujan banyak, kita tetap wajib menghemat air agar bisa digunakan untuk orang banyak, untuk hewan dan juga tanaman. Ya, penting ini untuk menghemat energi air bersih. Lalu kita masuk ke pembahasan sikap boros dalam Pancasila. Apa pengamalannya? Tidak bersikap boros merupakan salah satu pengamalan Pancasila, yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian sudah hafal tentunya sila pertama, sila kedua, sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalian harus tahu apa gambar dari sila kelima, yaitu padi dan kapas. Oke? Kalian hafalkan semuanya karena tidak akan berubah ya. Pancasila yang pertama lambangnya bintang, yang kedua rantai, yang ketiga ya pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan kelima padi dan kapas. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke kata saran. Apa sih yang dimaksud dengan saran itu? Yang biasanya seseorang membutuhkan saran atau solusi dari masalah. Jadi bahasa mudahnya, saran adalah sebuah hal yang berupa usulan, anjuran, ataupun solusi terhadap suatu hal, suatu masalah. Misalnya, nih datang kamu dari main, pulang ke rumah dalam keadaan tangan kotor, mungkin habis main kelereng atau main layangan atau main sepeda. Datang ke rumah lapar, apa yang harus kita lakukan? Atau apa saran kamu terhadap orang tersebut, anak tersebut? Tentu kita memberikan saran, sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Nah, kata saran biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya ya. Itu ciri khasnya dari kata saran. Kenapa harus mencuci tangan sebelum makan? Tentu manfaatnya agar tangan kita bersih dan ketika makan kita tidak memasukkan kotoran atau bakteri ya ke dalam mulut. Kita tidak tahu tuh tangan kita kotor karena megang apa, tiba-tiba megang ayam goreng, megang tempe, ya langsung makan pakai tangan, tidak pakai sendok. Ya, yang terjadi mungkin kalian sakit perut. Nah, itu akibat kita tidak mencuci tangan. Apa kata sarannya? Sebaiknya kamu mencuci tangan sebelum makan. Betul. Oke, anak hebat, kita lanjutkan. Coba siapa yang bisa memberikan dari kata gambar ini contoh kalimat saran. Yang pertama, seseorang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh polisi. Lucu ya polisinya. Oke, apa kalimat saran kamu? Ada yang bisa? Oke, Bapak yakin kamu bisa semua. Pertama, kamu lihat, pengendara tidak menggunakan helm. Satu, kalimat sarannya sebaiknya dia memakai helm. Oke. Yang kedua, apakah pengendara tersebut sudah cukup umur membawa motor, mempunyai SIM? Kamu lihat, sepertinya anak-anak ya. Apa kalimat sarannya? Sebaiknya dia belum diizinkan membawa sepeda motor. Ya, karena harus ada batas usia untuk memiliki SIM, surat izin mengemudi ya. Tidak boleh anak-anak seperti kalian usia 9-10 tahun membawa motor di jalan raya, pasti diberhentikan sama polisi. Yang kedua, kalian lihat nih yang suka main sepeda. Iya, sepedanya kotor sekali, banyak lumpur. Nah, jika sepeda tersebut masuk ke halaman rumah kamu, langsung masuk ke garasi, kira-kira ada yang marah tidak?
Ya iyalah, mama kamu marah. Apa yang harus kamu lakukan? Apa saran kamu? Betul, sebaiknya dia mencuci dahulu sepedanya sebelum dimasukkan ke garasi. Itu kalimat sarannya. Ada yang lain? Sebaiknya dia mencuci dahulu sepedanya. Betul, itu juga benar. Baik anak hebat, kita lanjutkan. Apakah kamu tahu bahan dasar pembuatan kertas? Ya, kita sudah mempelajari kemarin. Kertas itu bahan dasarnya adalah dari pohon. Dari batang pohon, kemudian diproses, hancurkan sampai berbentuk bubur. Pulp ya, pulp, bukan pup. Pulp ya, kalau pup mah nya kamu. Pulp itu adalah bentuk bubur yang diproses dari bahan dasar kayu yang dihaluskan, lalu dicetak di mesin ya, dipres sampai kadar airnya kering dan dipres sampai tipis, lalu jadilah kertas. Nah, kertas yang kalian pegang ini kita semua bahan kertas ini yang kita pegang, buku-buku, buku tulis, buku bacaan, itu semua bahan dasarnya dari kayu. Coba bayangkan jika seluruh dunia memakai kertas yang berbahan dasar kayu, apa yang terjadi dengan kayu kita? Kalian bisa bayangkan hutan kita yang luas, yang manfaatnya adalah sebagai penghasil oksigen ya, yang bisa membuat udara menjadi segar. Kalian lihat sebelah kanan, pohon-pohon hancur ditebang, pohon-pohon berserakan batang-batangnya. Ketika hujan deras, ketika hujan banyak sekali, apa yang terjadi? Longsor. Nah, ini yang dibawa oleh air-air yang sangat deras, yang disertai oleh batang kayu dan sisa pohon tebang oleh penebang liar. Tentu ini berbahaya ya. Kalian lihat potongan kayu yang berserakan itu. Kalau misalkan terbawa sama air, lalu ada di depan kalian, kalau misalkan kalian kena air saja mungkin tidak apa-apa. Coba kalau misalkan kena pohon ini ya, rumah aja bisa roboh dan juga bisa menyebabkan banjir ya. Ini yang membahayakan. Dan juga kalau pohon semua ditebang, udara pasti akan panas ya, akan gersang. Maka itu sayangilah tanam-tanaman ya. Ada izinnya jika perusahaan atau seseorang ingin membuka lahan, tidak sembarangan ditebang begitu saja, karena pasti merugikan manusia, merugikan hewan yang hidup di sekitarnya, dan juga merugikan tanam-tanaman, apalagi tanaman langka ya. Cobalah disayangi. Kemudian, nah ini yang tadi Bapak bilang, kamu bisa lihat gambar sebelah kiri, ada tempat hutan yang masih ada pohonnya, dan di tengah-tengah itu adalah tempat pohon-pohonnya sudah ditebang. Ini yang menyebabkan kerusakan alam, ini yang menyebabkan tanah longsor, dan ini juga yang menyebabkan udara di sekitarnya menjadi panas, dan ini juga yang menyebabkan hewan-hewan liar turun gunung semuanya, karena tempat tinggal mereka sudah hancur. Mereka butuh makan, mereka mencari makan di rumah-rumah rakyat, rumah-rumah yang ada di sekitar hutan ya. Kasihan. Dan ke sebelah kanan inilah ya hutan yang gundul. Sedih kalau seandainya kalian yang tinggal di sana, yang biasanya malam atau siang hari terasa segar, yang siang hari di situ terasa gersang, panas, karena tidak ada lagi pohon. Maka itu ada istilah reboisasi. Apa itu reboisasi? Iya, usaha menanam kembali hutan yang gundul, hutan yang botak, hutan yang telah ditebang. Menanam kembali untuk jangka ke depan, untuk masa depan, untuk anak keturunan kita. Dan selanjutnya
adalah energi listrik. Ya, kita sudah belajar energi listrik itu ya. Sekarang cara penggunaan listrik ya. Penggunaan energi listrik sering kita temui di berbagai tempat seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan sekitar, dan juga di tempat kerja seperti industri. Industri ya tentu banyak membutuhkan listrik ya, baik itu mesinnya atau robot-robotnya semua menggunakan energi listrik. Nah, kalau kita minimal di rumah, energi listrik yang kita gunakan cobalah gunakan dengan bijaksana. Ya, contohnya misalkan mencabut saklar, mencabut stop kontak, mencabut casan HP kita jika sudah tidak dipakai. Itu caranya ya untuk menghemat energi listrik. Dan selanjutnya bagaimana menghemat penggunaan listrik? Di antaranya adalah menggunakan lampu dengan daya kecil, mematikan alat listrik jika tidak diperlukan, mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Dan sebelah kanan itu ada brosur ya tentang langkah tepat untuk berhemat ya. Bisa kalian zoom nanti jika selesai apa saja sih langkah untuk menghemat listrik. Nah, bisa kalian lihat. Kita lanjutkan. Menghemat penggunaan energi ya, seperti di awal tadi banyak cara. Misalkan naik sepeda lebih santai, jalan kaki juga enak karena sehat, lalu naik kendaraan umum, angkutan umum ya. Nah, itu semua cara untuk menghemat bahan bakar. Kalau menghemat air, ya matikan keran jika tidak digunakan, jangan mengalir terus dibuka airnya ya. Kemudian yang lain-lain menghemat uang ya, jangan boros, jangan apa yang kalian tidak perlukan kalian beli. Itu namanya boros karena tidak bermanfaat ya. Lebih baik kalian tabung karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kita butuh apa, kita uangnya ada. Nah, itulah anak hebat yang sudah berpikir bagaimana caranya aku bisa punya barang yang mahal tanpa harus capek-capek minta ke orang tua. Nabung, menghemat untuk keperluan ke depan. Oke, anak-anak hebat, kita lanjutkan. Sudah selesai. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat untuk Bapak dan untuk kalian semuanya. Yuk sama-sama dari diri kita masing-masing di rumah ya, di lingkungan, di luar untuk menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan ya. Dan juga menyayangi hewan tentunya. Jangan hewan-hewan yang dipelihara dibunuh ya, jangan sampai itu terjadi. Dan juga menghemat energi untuk apa? Untuk masa depan anak keturunan kita. Jangan sampai nanti kalian sudah dewasa punya anak kalian tidak pernah bisa melihat hutan karena yang di depan mata mereka adalah gedung-gedung tinggi ya. Tidak pernah melihat hewan yang hidup di hutan, mereka melihatnya di kebun binatang. Sungguh miris sekali. Jangan sampai itu terjadi. Oke, terima kasih semuanya. Selalu jaga kesehatan. Ingat 4M. Mencuci tangan. Ya, mencuci tangan, memakai masker, lalu menjauhi kerumunan, dan coba kalian jaga diri kalian jangan sampai terkena virus COVID-19. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.